Sebelumnya, perkenalkan, namaku Jasmine Latif Ahmad dengan NIM 2108031020006. Nah, di sini aku bakal buat video buat kalian ngebahas tentang transaksi istisna dari mata kuliah perbankan akuntansi perbankan syariah. Nah, jadi apa sih istisna itu? Istisna merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau yang disebut pembeli atau biasanya disebut dengan mustasni dan penjual atau biasa disebut dengan pembuat yang disebut dengan sani. Nah, transaksi istisna ini memiliki kemiripan dengan transaksi salam dalam hal barang yang dibeli itu belum ada pada saat transaksi, melainkan harus dilunasi terlebih dahulu. Jadi berbeda dengan transaksi salam yang barangnya itu adalah hasil dari pertanian. Nah, pada transaksi istisna ini itu barangnya yang diperjualbelikan biasanya adalah barang manufaktur. Dari pengertian istisna yang udah aku paparkan tadi, untuk dalam PSAK nomor 104 itu dijelaskan barang pesanan itu harus memenuhi kriterianya. Jadi apa sih kriterianya? Nah, untuk kriteria yang pertama, memerlukan proses pembuatan setelah akad yang sudah disepakati. Untuk kriteria yang kedua, itu sesuai dengan spesifikasi pemesanan atau custom made, bukan dari produk massal. Nah, dan yang terakhir, kriteria yang ketiga, harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Selanjutnya di sini aku bakal ngebahas tentang ketentuan syar'i dari transaksi istisna dan istisna paralel. Nah, menurut mazhab Hanafi, istisna hukumnya itu boleh karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada ulama yang mengingkarinya. Jadi ketentuan syar'i transaksi istisna itu diatur dalam fatwa DSN nomor 06 DSN MUI 4 2000 tentang jual beli istisna. Nah, fatwa tersebut itu mengatur tentang ketentuan pembayaran, ketentuan barang, dan ketentuan lain. Dan hal itu juga diatur juga dalam fatwa DSN nomor 22 DSN MUI 3 2002 tentang jual beli istisna paralel. Fatwa tersebut itu juga mengatur tentang ketentuan umum dan ketentuan yang lainnya. Selanjutnya, materi apa sih ini? Nah, jadi di sini ada rukun transaksi istisna. Jadi rukun transaksi istisna itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada transaktor. Transaktor ini itu pembeli atau disebut dengan mustani dan penjual sani. Itu kedua transaktornya disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil balik dan kemampuan memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lain-lain yang sejenisnya. Rukun yang kedua di sini adalah objek istisna. Nah, jadi rukun objek akad transaksi ini tuh transaksi jual beli istisna meliputi barang yang diperjualbelikan dan harga barang tersebut. Jadi terkait dengan barang istisna dalam fatwanya menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Nah, ketentuan tersebut itu yang pertama ada harus jelas spesifikasinya. Nah, yang kedua, penyerahannya itu dilakukan di kemudian harinya. Yang ketiga, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Yang keempat, pembeli atau disebut dengan mustasni itu tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Yang kelima, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis yang sesuai dengan kesepakatan di sebelumnya. Untuk persyaratan yang keenam itu memerlukan proses pembuatan setelah akad yang sudah disepakati. Dan yang terakhir yang ketujuh, barang yang diserahkan itu harus sesuai dengan spesifikasi pemesanan, bukan barang massal. Untuk selanjutnya rukun yang ketiga ada ijab dan kabul.
Ijab dan kabul itu merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan penawaran dan penjual dari bank syariah dan penerimaan yang dinyatakan oleh pembeli atas disebut dengan nasabah. Nah, tadi kan udah membahas tentang rukun transaksi dari istisna. Nah, selanjutnya di sini aku bakal ngebahas rukun transaksi dari istisna paralel. Berbeda loh ya. Nah, jadi berdasarkan fatwa DSN nomor 6 tahun 2000 disebutkan bahwa akad istisna itu keduanya harus dilakukan terpisah dari akad pertama. Adapun akad kedua itu baru dilakukan setelah akad pertamanya itu sah. Jadi rukun-rukun yang terdapat pada akad istisna itu pertama juga berlaku pada akad istisna yang kedua. Selanjutnya adalah pembahasan tentang pengawasan syariah transaksi istisna dan juga transaksi istisna paralel. Jadi untuk memastikan kesesuaian syariah terhadap praktik jual beli istisna dan juga istisna paralel, DPS itu biasanya melakukan pengawasan syariahnya itu secara periodik. Nah, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, pengawasan tersebut itu dilakukan untuk yang pertama, apa tuh? Nah, jadi yang pertama, untuk memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. Untuk yang kedua, untuk meneliti apakah bank membiayai pembuatan barang yang diperlukan nasabah sesuai pesanan dan kriteria yang disepakati. Yang ketiga, untuk memastikan akad istisna itu dan juga akad istisna paralel itu dibuat dalam akad yang terpisah. Dan yang keempat, untuk memastikan bahwa akad istisna yang sudah dikerjakan sesuai kesepakatan hukumnya itu mengikat. Jadi artinya tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi antara lain kedua belah pihak setuju untuk menghentikan akad istisna dan akad istisnanya itu batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akadnya. Nah, jadi adanya pengawasan syariah yang dilaksanakan oleh DPS itu untuk menuntut bank syariah agar hati-hati dalam melakukan transaksi jual beli istisna dan juga istisna paralel dengan para nasabah. Di samping itu, bank itu juga dituntut untuk melaksanakan tertib administrasinya agar berbagai dokumen yang diperlukan DPS dapat tersedia setiap saat dilakukan pengawasan. Jadi gimana nih dari pemaparan yang udah aku jelaskan tadi tentang transaksi istisna, semoga kali ini bisa kalian pahami dan bermanfaat buat kalian dan pesan-pesan